semua, jumpa lagi nih di podcast Himatika yang kedua. Bersama saya, Ninda Rizkia dalam acara 19,2 PM. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih bareng kakak keren dari Himatika. Pada episode Bincang-bincang bersama Kepala Departemen Himatika. Ada yang tahu nggak nih siapa Kepala Departemen Kaderisasi Himatika? Pasti belum pada tahu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Kepala Departemen Kaderisasi yang paling kece, yaitu Kak Rian Pratama, atau yang sering dipanggil dengan Kak Rian. Sebelumnya kita sapa dulu nih ya kakak keren ini. Oke, selamat siang Kak. Gimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, kabar baik dari kakak kita yang satu ini. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Rian atas kehadirannya pada podcast kali ini. Nah, sebagai pembuka obrolan kita pada kali ini, kita langsung aja kali ya Kak, kenalan dulu dengan jajaran pengurus yang ada di Departemen Kaderisasi. Kan katanya tak kenal maka tak aruf, ya nggak? Oke, bisa langsung aja dikenalin ya Kak. Ya, untuk Departemen Kaderisasi sendiri itu beranggotakan 11 orang. Nah, untuk kepala departemennya sendiri yaitu saya sendiri, itu Rian Pratama. Kemudian sekretaris departemen itu ada Ninda Rizkia. Kemudian anggotanya ada Iwan Susanto, Deanespa, Muhammad Izhar, Muhammad Sapei, Nanda Bagus, Nepita Putri, Tiara Julistra, Retno Puji, dan Hendri Saputra. Oke, itu tadi nama-nama dari pengurus kaderisasi. Gimana nih, udah pada kenal belum sama kakak-kakaknya? Mungkin hanya kenal nama aja sih ya, karena pandemi jadi kita semua belum sempat ketemu. Tapi jangan sedih, kan bisa langsung tuh cari di IG, ya kan Kak? Nah, di Departemen Kaderisasi itu departemennya yang bagaimana sih Kak? Boleh dong dijelasin, kan pasti pada kepo tuh. Nah, dalam sebuah organisasi, kaderisasi merupakan poros ujung tombak dalam pergerakan organisasi tersebut, yang mana kaderisasi melahirkan kader-kader yang tangguh dan unggul sebagai estafet penerus kepengurusan organisasi tersebut. Wow, keren banget nih teman-teman. Ternyata Departemen Kaderisasi yang ada di Himatika. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih program kerja yang ada di departemen tersebut? Coba sih Kak jelasin dari program kerjanya tuh apa aja. Nah, untuk program kerja di Departemen Kaderisasi Himatika itu ada dua jenis, yaitu ada program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Nah, untuk program kerja jangka pendek itu ada 6 jenis program kerja, yaitu yang pertama meet up atau jumpa sapa, yaitu kegiatan perkumpulan mahasiswa pendidikan matematika terdahulu dengan calon mahasiswa baru. Nah, disertai dengan hiburan dan games, sebagaimana sarana untuk perkenalan mahasiswa terlebih dahulu dengan calon mahasiswa baru, untuk membantu calon mahasiswa baru dalam mengenal dunia kampus pada pelaksanaan perkuliahan. Nah, untuk mengakrabkan antara mahasiswa baru, biasanya ini kita realisasikan sebelum PBAK. Kemudian yang kedua ada pengenalan jurusan, atau yang sering kita sebut dengan kulta jurusan. Kegiatan ini yaitu bertujuan untuk mengenalkan prodi pendidikan matematika, dosen, dan juga mata kuliah, pengisian siakan, dan juga organisasi HMJ Himatika pada mahasiswa baru. Nah, acara ini kita realisasikan setelah PBAK universitas. Kemudian yang ketiga ada makrab. Nah, dalam kegiatan ini terdapat penyampaian materi dari pembicara yang kompeten dan motivasi belajar, serta kegiatan yang ditunjukkan untuk mahasiswa baru agar lebih kenal dan lebih akrab. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan mengakrabkan mahasiswa baru satu sama lain dalam satu angkatan agar terjalin silaturahmi yang baik.
Kemudian yang keempat ada open recruitment. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari regenerasi penerus sebagai estafet kepengurusan organisasi dan penerimaan anggota baru Himatika UIN Raden Adita Lampung. Kemudian yang kelima ada follow up atau kertas biru Himatika. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan sehari yang diadakan untuk pengurus Himatika berupa sharing kepengurusan secara triwulan. Itu kita laksanakan secara 3 bulan sekali. Nah, di sini biasanya kita sharing antara keluh kesah pengurus Himatika agar kita tahu apa kendala dari masing-masing pengurus. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kembali semangat para kader atau anggota, menjaga kader agar tetap aktif. Yang keenam yaitu matematik word. Nah, kegiatan ini yaitu pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi kepada mahasiswa dan juga dosen pendidikan matematika disertai dengan cabang perlombaan. Nah, tujuannya yaitu sebagai fasilitator mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang bahasa dan public speaking untuk mengeksplor potensinya. Nah, kemudian program kerja jangka panjang yaitu ada 2. Yang pertama, monitoring SDM. Kegiatan ini untuk memantau, mengawasi dan juga memotivasi kader yang masih aktif dan kurang aktif melalui absen rutin tiap perkumpulan rapat, pemberian himbauan atau surat peringatan ketika 2 kali tidak hadir rapat. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendidik kader agar lebih disiplin dan profesional dalam berorganisasi serta taat akan administrasi. Kemudian yang terakhir yaitu rapat rutin departemen. Nah, kegiatan ini pertemuan pengurus departemen yang diadakan rutin untuk mengkaji proja dan merealisasikannya serta membahas pengkaderan Himatika. Nah, tujuannya untuk meningkatkan semangat untuk merealisasikan program kerja dari Departemen Kaderisasi. Wah, jadi super keren banget kan teman-teman program kerja yang ada di Departemen Kaderisasi Himatika. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu ada nggak sih program kerja andalan yang ada di Departemen Kaderisasi? Nah, untuk program kerja unggulan di Kaderisasi Himatika UIN Raden Adita Lampung itu yaitu matematik word. Nah, di mana kegiatan ini kita targetkan kepada siswa sekolah menengah seprovinsi Lampung, yang mana tujuannya untuk mengeksplor pendidikan matematika UIN Raden Adita Lampung agar lebih dikenal lagi dan lebih banyak lagi peminatnya. Wow, ternyata keren-keren banget ya program kerja yang ada di Departemen Kaderisasi. Oh ya Kak, tadi kan sudah dijelaskan nih program kerja yang super duper keren banget. Nah, sekarang kita mau tahu dong keseruan apa aja sih di balik semua program kerja yang ada di Departemen Kaderisasi? Nah, berbicara keseruan di balik program kerja Kaderisasi Himatika, ada kesan tersendiri di balik program kerja yang kita realisasikan. Karena terrealisasinya sebuah program kerja itu menjadi sebuah tolak ukur atas proses yang sudah kita ikuti sebelumnya. Ya, bisa dikatakan untuk merealisasikan sebuah agenda itu adalah ujian dalam sebuah organisasi. Wih, seru banget nih, yang pastinya bakalan jadi story yang tak terlupakan deh. Nggak hanya sesuatu aja, tapi juga banyak kok sekali pengalaman-pengalaman yang bakalan kita dapetin juga. Nah, ngomongin program kerja, ada nggak sih Kak program kerja yang telah direncanakan tapi harus di skip karena lagi pandemi seperti ini? Atau mungkin malah ada program kerja baru selama pandemi? Nah, berbicara program kerja yang harus di skip karena lagi pandemi, itu ada sebuah program kerja yang seharusnya kita realisasikan selama pandemi ini, yaitu
open recruitment. Tapi berhubung open recruitment ini harus kita realisasikan dengan turun ke lapangan langsung, sehingga keadaan tidak memungkinkan untuk kita merealisasikan agenda tersebut. Sehingga Himatika mengadakan sebuah agenda yang sesuai dengan situasi saat ini, yaitu podcast Himatika, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa baru pendidikan matematika agar lebih mengenal Himatika dan juga jurusan pendidikan matematika. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini Departemen Kaderisasi tetap produktif. Walaupun ada program kerja yang dibatalkan atau ditiadakan, tapi tetap konsisten memunculkan program kerja baru yang enggak kalah bagusnya. Oke, sebagai penutup nih Kak, dari Kak Rian sendiri, apa sih Kak harapan Kakak untuk Himatika ke depannya, terkhususnya di Departemen Kaderisasi sendiri? Ya, untuk harapan dari saya pribadi, semoga Himatika UIN Raden Intan Lampung lebih jaya lagi. Dan untuk pengurus Himatika, khususnya di Departemen Kaderisasi, tetap semangat, tingkatkan disiplin dalam berorganisasi, serta lebih profesional lagi. Nah, dan untuk mahasiswa pendidikan matematika atau mahasiswa baru angkatan 2020, bergabunglah di Himatika UIN Raden Intan Lampung, karena banyak hal yang tidak kalian temui di perkuliahan yang bisa kalian dapatkan di organisasi. Oke, baik, keren sekali kan penjelasan terkait Departemen Kaderisasi yang ada di Himatika tadi. Nah, saya mau ngucapin terima kasih untuk Kak Rian selaku Kepala Departemen Kaderisasi Himatika UIN Raden Intan Lampung yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol asik bareng kita pada podcast kali ini. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya podcast kali ini, dan nantikan terus untuk podcast-podcast selanjutnya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kakak dan teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatannya di masa pandemi ini. Saya Ninda Rizkia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.